Hello guys, welcome back to my channel, Tekim Boy. Nah, berhubung udah 1000 subscriber ya, aku bakal bikin suatu video yang spesial seperti yang aku sempat bilang di community post ya. Waktu itu aku bakal buat video Q&A. Nah, ini mungkin bakal jadi video pertama Q&A-nya Tekim Boy ya untuk selama dari awal Tekim Boy ada gitu kan. Nah, jadi aku udah sempet bikin waktu itu community post untuk bisa kasih pertanyaan-pertanyaan ya kalau teman-teman ada pertanyaan, dan ternyata banyak yang masuknya lewat DM Instagram ya. Jadi aku bakal bacain pertanyaannya, tapi aku bakal bikin anonim ya, karena ditanya lewat private. Oke, tanpa berlama-lama yuk kita langsung mulai sesi. Oke, pertanyaan pertama, boleh nggak ceritain awal mula bisa suka simulasi proses? Nah, ini ceritanya waktu aku semester 3 ya, kira-kira sih bulan Oktober 2020, kira-kira segitulah ya. Nah, waktu itu kan lagi zaman-zamannya COVID ya, jadi masih gabut banget lah. Aku tanyalah ke katingku kan, enaknya ngapain nih gitu kan, soalnya lagi gabut banget. Nah, katingku ini nyarankan untuk belajar simulasi proses gitu ya, dan dia ngasih aku bukunya gitu, nih coba kamu pelajarin gitu, soalnya ini kepake banget. Nah, awalnya ya aku nggak tahu apa-apa tentang itu, tapi ya coba aja deh baca gitu kan. Makin lama makin baca, terus coba latihan-latihan, ternyata kok seru juga gitu. Alhasil ya sampai sekarang ya detik ini ya aku jadi terus menekuni bidang simulasi proses, dan ternyata ini menjadi jalanku gitu, bahkan untuk sampai ke titik karir saat ini. Oke, pertanyaan kedua, kenapa ngambil jurusan Tekim? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang basic tapi kayak aku nggak pernah cerita ya. Nah, jadi aku tuh milih Tekim bukan yang udah well prepared banget dari SMP atau SMA awal, enggak ya. Tapi aku tuh justru pas kelas 3 SMA baru kepikiran milih Tekim. Nah, tapi yang pasti itu waktu aku SMA ya udah ketahuan lah kira-kira tuh bakal ke arah teknik. Nah, karena aku lumayan suka fisika gitu, tapi belum milih teknik mana nih yang aku tertarik. Nah, jadi waktu di awal semester genap kelas SMA 3 itu ada satu bab ya, di kimia yang namanya kimia unsur. Nah, jadi bab kimia unsur ini intinya membahas bagaimana cara unsur atau senyawa-senyawa yang berada di kehidupan kita sehari-hari itu diproduksi dalam jumlah yang massal gitu ya, produksi yang massal. Nah, biasanya aku ini nggak suka sama yang namanya pelajaran hafalan ya, namanya juga suka fisika gitu kan. Nah, tapi kok beda ya di pelajaran ini, kok aku jadi kayak ada interest gitu untuk bisa tahu gimana caranya barang-barang di sekitar kita ini bisa diproduksi. Dari situ udah mulai ada benih-benihnya lah ya. Terus ditambah aku juga ngerasa gitu kan waktu aku nonton laptop si Umil gitu ya, karena aku juga sebenarnya masih nonton gitu waktu aku SMA kan. Nah, kok kayaknya seru ya, karena kan banyak ada sesi-sesi yang kunjungan ke pabrik, terus dikasih tahu proses produksi di pabrik tersebut seperti apa. Loh, itu kok kayaknya menarik buatku dan aku enjoy untuk bisa mengetahuinya gitu. Nah, setelah riset gitu ya beberapa waktu, akhirnya aku menemukan bahwa jurusan yang tepat ya untuk menaungi minatku tersebut adalah ya teknik kimia gitu. Dan hasil memilih di jurusan tersebut. Next question, biasanya kalau nggak mood kerja atau nggak produktif ngapain? Oke, kalau nggak produktifnya karena capek otak gitu ya, kebanyakan mikir atau lagi capek kerja aja gitu ya, capek kerja biasa, yaitu caranya dengan istirahat dulu atau nonton gitu ya, TV, nonton YouTube, ya pokoknya mengistirahatkan badan ya sebelum nanti balik produktif lagi gitu. Tapi kalau misalkan lebih parah dari itu ya, misalkan karena overload lah atau lagi cukup padat ya kerjaan, biasanya yang aku lakukan untuk bisa maintain my mood adalah dengan jalan-jalan dan juga makan-makan gitu ya, karena aku orangnya suka kuliner. Oke, lanjut pertanyaan keempat, boleh share tips belajarnya nggak, bisa dalam belajar apapun? Oke, tipsku mungkin sederhana aja ya, mungkin beda dari tips-tips orang lain kalau belajar yang maksudnya nyatet lah apa. Aku mungkin akan lebih ke yang general point of view-nya gitu. Menurutku kunci belajar itu adalah tentang konsistensi dan juga disiplin gitu. Nah, entah itu bentuknya nyatet lah, ngedenger rekaman, itu hanyalah bentuk gimana caranya kita bisa belajar. Tapi the core of learning itu menurutku di konsistensi dan juga disiplin. Dimana kita punya suatu niat
ya untuk bisa mengembangkan diri dengan lebih baik, dan kita harus bisa disiplin dengan keinginan atau cita-cita kita itu. Ya, kalau misalkan kita mau mendalami suatu bidang, ya dalamilah gitu ya, jangan tanggung-tanggung gitu, jangan setengah-setengah lah gitu ya. Nah, kalau teman-teman merasa bahwa yang teman-teman mau pelajari ini sangat berguna ya untuk masa depan, capai cita-cita, perjuangkanlah itu gitu ya, benar-benar tulen gitu ya, work hard, study hard gitu ya, supaya bisa mencapai kompetensi yang diinginkan. Dan pastinya harus aktif belajar lewat berbagai sumber gitu ya, misalnya lewat textbook lah, download materi dari internet, ikut pelatihan, ikut seminar. Ya sekarang mah udah banyak banget kan materi-materi yang terpublikasi, training-training, ya itu udah sangat mudah diakses sekarang ini. Jadi menurutku no excuse kalau misalkan teman-teman bilang aduh susah, mau bingung mau belajar dari mana gitu ya, sekarang udah banyak sekali gitu ya, tinggal teman-teman mau nggak untuk punya komitmen ya dan disiplin untuk belajar. Oke, next question ya. Semisal nggak ada jurusan teknik, bakal ngambil jurusan apa? Nah, sebenarnya ini agak susah dijawab karena aku ngerasa bahwa kalau nggak ada teknik, nggak ada jurusan yang benar-benar kayaknya seret gitu sama aku. Dan ya, tapi kalau masih disuruh milih gitu ya, mungkin aku bakal milih mesin. Karena kenapa? Masih ada intersectionnya ya antara kedua keilmuan tersebut. Jadi kayaknya sih aku masih cocok-cocok aja gitu masuk mesin. Nah, tapi kalau ngomong dulu pas masih SD gitu, aku tuh dulu sempet les robotik dan aku lumayan enjoy gitu. Alhasil kayaknya cocok juga nih masuk ke elektro atau mekatronik gitu. Tapi sepanjang aku makin dewasa, aku sadar bahwa robotik ya bukan sekedar aku suka ngerakit-rakit robot aja gitu, tapi more than that. Alhasil kalau misalkan aku ngebandingin mending mana mesin atau elektro, kayaknya sekarang aku lebih milih masuk mesin gitu ya, kalau misalkan nggak ada opsi masuk teknik kimia. Oke, lanjut, boleh di-share kah suka duka pergi ke site, soalnya kelihatannya happy banget. Oke, nah sebelumnya aku kasih disclaimer dulu ya, karena kalian follow aku mungkin ya di sosial media, jadi ya pasti yang terlihat di sosial media lah hal-hal yang menyenangkan saja gitu ya. Kalau misalkan nggak menyenangkannya itu pasti akan ditutup lah gitu ya. Nah, jadi mungkin aku bisa mulai dulu dari yang happy-nya gitu ya, teman-teman lihat gitu ya. Nah, bagiku pergi ke site ini adalah semacam refreshment gitu ya, karena aku tipe orang yang males kalau misalkan sepanjang bulan, sepanjang tahun itu ya di depan kantor 8 sampai 5 pulang, itu aku cukup males gitu. Aku tipe orang yang suka eksplor, aku suka keluar, aku suka melihat dunia gitu. Jadi menurutku ke site ini seperti melihat hal-hal yang baru yang aku biasanya nggak lihat sehari-hari gitu ya, bisa dibilang seperti jalan-jalan juga sih gitu ya. Nah, selain itu bagiku juga lumayan banget bisa keluar atau rehat sejenak dari kesibukan di Jakarta gitu ya, yang biasanya kalau pergi ke kantor itu bisa 1,5 jam, 2 jam gitu ya. Nah, tapi kalau ke site kan maksimal 30 menit lah udah nyampe ke site gitu. Jadi bisa rehat sejenak lah gitu ya dari kepadatan kota Jakarta. Oke, terus dukanya apa? Oke, jadi pertama ya kalau misalkan aku ke site itu hampir pasti bebanku akan bertambah ya. Nah, karena aku biasanya ke site itu tujuannya untuk testing. Kalau teman-teman bingung nggak tahu apa testing dan kira-kira agendanya seperti apa, nah anggaplah seperti ini. Jadi teman-teman di sidang skripsinya selama 8 jam. Nah, kemudian setelah 8 jam itu teman-teman harus revisi temuan-temuan atau kekurangan dari skripsi teman-teman di hari yang sama. Dan itu berlangsung nggak hanya sehari, tapi bisa 5 hari, 10 hari, tergantung dari kapan teman-teman bisa menyelesaikan revisi tersebut sampai tidak ada kekurangan lagi. Ya. Nah, bayangkan ya itu terjadi sama teman-teman. Terus ditambah lagi kalau biasanya kita ada project ke site gitu ya, ada banyak sekali ketidakpastian gitu. Mulai dari pelaksanaan projectnya sampai kita pulang kapan aja nggak tahu gitu, nggak pasti. Nah, jadi ya itu menambah apa ya, adrenalin ya, jadinya selalu cemas, khawatir ya, rasanya tuh nggak lega gitu. Nah, yang ketiga biasanya kalau ke site ya itu ada kalanya aku handle lebih dari satu project. Jadi misalkan aku ke site ini buat mengerjakan project A, tapi aku masih ada jalan project B juga, ya sudah. Jadi pulang dari site aku bukannya leha-leha istirahat tidur gitu, terus
jalan-jalan, enggak. Tapi ya aku harus ngerjakan dulu project B gitu. Jadi jalan-jalan itu ya kalau misalkan aku udah selesai sama project-projectku semuanya gitu. Ya jadi bisa dibilang bebanku ya hampir bertambah gitu. Nah, tapi dengan positif dan negatif tadi, aku sangat enjoy sekali sih sampai saat ini untuk bisa kerja di site. Aku sih ngerekomendasiin banget ya buat teman-teman ngerasain experience ini, terutama kalau misalkan teman-teman belum berkeluarga. Oke, lanjut, kita akan tutup dengan pertanyaan terakhir ya. Kenapa kepikiran buat bikin channel Teching Boy? Nah, ini menarik ya. Jadi waktu itu lagi zaman Covid, tapi beda ya. Ini semester 5, jadi kurang lebih sekitar setahun setelah aku belajar simulator proses. Nah, waktu itu lagi ramenya webinar gitu kan, dengan berbagai topik. Nah, di antara berbagai topik yang lagi hits pada waktu itu, ada satu momen yang aku jadi mikir gitu. Kok kayaknya minat mahasiswa Teching untuk berkarir sesuai dengan jalurnya itu mulai menurun ya, dan minat dari siswa untuk masuk dan berkuliah di bidang teknik itu juga menurun. Dan aku melihat bahwa orang-orang yang tadi yang tidak berkarir sesuai dengan bidangnya itu lagi hits banget dan terlihat keren sekali gitu. Dan orang-orang seperti itu banyak dapat panggung di acara-acara seminar karir waktu itu. Jadi aku mikir gitu, apa enak kali ya kerja tidak sesuai dengan jalur gitu. Kenapa enak? Karena ya mereka bisa start karir sejak masih mahasiswa gitu. Mulai magang semenjak mahasiswa, cari experience yang banyak semenjak dari mahasiswa. Sementara kalau misalkan aku masih stay di bidang Teching, itu dari segi progres akan lebih lambat gitu. Harus tunggu lulus dulu baru bisa berkarir ya, baru bisa berkarya dengan lebih leluasa gitu. Nah, mungkin teman-teman ada juga yang sekarang ngerasa sama seperti kayak aku waktu itu ya. Nah, sehingga aku punya suatu niat untuk bikin YouTube channel. Ya, tujuannya adalah supaya meningkatkan kembali minat-minat mahasiswa Teching untuk bisa belajar di bidangnya dan nantinya akan berkarir di bidang yang digeluti. Aku pengen sih menanamkan mindset ya, bahwa kalau kita ngebahas suatu hal yang teknis, kalau kita mengerjakan hal-hal yang teknis, itu hal yang menyenangkan gitu. Dan bisa berada di jurusan teknik itu juga bukan suatu hal yang menyeramkan gitu. Karena waktu aku mau masuk ke jurusan teknik, ada banyak ya yang bisa cutting lah atau orang di luar lah yang nasehatin bahwa hati-hati kalau masuk teknik itu aduh bakal susah tidur lah, ujiannya susah dan lain-lain gitu. Pokoknya nakut-nakutin gitu kan. Ya alhasil aku jadi agak takut juga gitu buat masuk ke teknik. Tapi ya pada akhirnya sih tetap milih juga gitu kan. Nah, aku sih mikir bahwa ada banyak teman-teman di luar sana yang ngalamin hal yang sama gitu, dan butuh adanya suatu dorongan gitu ya, yang menyatakan bahwa teknik ini merupakan bidang yang menarik dan masih prospektif untuk digeluti. Ya, hasil terbentuklah channel Teching Boy ini gitu. Harapannya sih semoga motivasi dan niatku ini tersampaikan ke teman-teman yang nonton ya, dan semoga video-video dan kontenku bisa jadi berkah. Oke, jadi pertanyaan ke-7 tadi menutup sesi Q&A kali ini ya. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman sekalian untuk supportnya ya, untuk dukungannya sampai Teching Boy bisa punya 1000 subscriber gitu ya. Siapa sangka channel yang bahas teknis bisa nyampe 1000 gitu ya. Ada aja gitu yang nonton. Jadi ya semoga channel ini masih bisa terus menjadi manfaat ya untuk teman-teman sekalian. Dan kalau misalkan teman-teman punya saran dan masukan, bisa langsung kontak aku lewat komentar atau lewat media sosial lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.